Oke, sekarang kita bakal masuk ke bagian kesimpulan. Kita rekap dulu sebelumnya, teman-teman udah banyak banget ya di sini belajar tentang JavaScript, khususnya bagian front end dan bagian dasarnya banget. Tapi nggak masalah, memang yang paling penting adalah dasarnya. Dokumen get element by ID, kalau misalkan teman-teman nggak tahu persoalan dasar itu memang jadi suatu hal yang berbahaya banget sih. Terus selanjutnya apa nih dari semua itu gitu kan? Dari semua dasar-dasar yang udah kita pelajarin, selanjutnya kita harus kemana? Supaya teman-teman nggak hilang arah, aku saranin teman-teman lanjut, cek dokumentasi Node.js, kemudian perdalam lagi pengetahuan dasar JavaScript, minimal yang disarankan di dokumentasi Node.js. Teman-teman bisa cek websitenya, ada di deskripsi. Di sana ada beberapa hal dasar JavaScript yang disarankan oleh pihak Node.js yang harus teman-teman kuasai. Nah, nanti di sana teman-teman bisa klik linknya atau URL-nya, nanti otomatis bakal diarahkan ke dokumentasi terkait. Teman-teman tinggal baca-baca lagi aja, dan sebagian besar itu udah dibahas sih sebenarnya ya di JavaScript dasar sama di JavaScript front-end dasar ini. Jadi seharusnya teman-teman udah cukup paham lah. Kecuali di bagian ECMAScript 2016 ya, itu memang nggak aku sengaja masukin, karena itu mungkin nanti bakal aku bikin off aja, atau dibikin tutorial terpisah lah, atau playlist terpisah. Karena itu sifatnya opsional, tapi kalau misalkan teman-teman mau lanjut belajar JavaScript, lebih lanjut lagi gitu, ya itu jadi hal yang wajib. Makanya kenapa itu nggak aku ajarin bagian dasarnya. Terus, belajar membaca dokumentasi. Udah jelas banget ya, teman-teman harus terbiasa dengan membaca dokumentasi. Karena apapun bahasa pemrogramannya, ujung-ujungnya pasti mainan framework sih. Dan mainan framework itu wajib banget teman-teman harus bisa baca dokumentasi. Otomatis, teman-teman juga harus bisa bahasa Inggris. Kemudian, berkenalan dengan Git. Tutorialnya udah ada, teman-teman tinggal buka aja tentang playlist Git ya. Udah ada di channel aku, tinggal teman-teman lihat aja, teman-teman pelajari secara pelan-pelan. Kemudian berkenalan dengan NPM. Nah, ini penting banget sih. Sebelum teman-teman mainan framework ataupun jQuery ya, teman-teman harus tahu dulu apa itu NPM. Minimal teman-teman bisa pakai lah. Dan tahu fungsinya apa. Sederhananya, NPM itu sama kayak Composer. Ya, meskipun ada beberapa pihak yang nggak setuju ya, NPM itu bukan Composer. Tapi menurut aku, mirip-mirip lah NPM sama Composer. Cuman beda cara ngejalaninnya aja. Beda komennya doang. Kalau misalkan teman-teman mau lihat gambarannya NPM itu seperti apa, di tutorial PHP itu udah ada tutorial Composer. Di sana teman-teman bisa cobain, tonton aja satu episode tentang Composer gitu ya. Kurang lebih mainan NPM kayak gitu, sama aja kayak Composer. Dari sudut pandang aku ya, sama aja gitu lah NPM sama Composer. Karena ada pihak yang nggak setuju nih, NPM itu bukan Composer. Jadi agak sensitif kalau kita misalkan katakan NPM sama Composer itu sama. Kemudian dilanjut berkenalan dengan jQuery. Sebenarnya ini opsional ya. Mungkin sebagian teman-teman juga udah tahu kalau sebenarnya jQuery itu mulai ditinggalkan, tapi ternyata jQuery ada update lagi. Dan selain itu, pasarnya di programmer Indonesia, jQuery itu masih dipakai. Ya, nggak mayoritas sih, sebagian kecil masih ada yang pakai lah. Khususnya untuk proyek-proyek lama lah gitu. Apalagi proyek-proyek pemerintahan, jQuery-nya banyak banget. Jadi, nggak ada salahnya teman-teman tetap berkenalan dengan jQuery. jQuery itu gambarannya gini, dia sama aja kayak dokumen get element by ID, cuman tulisannya jadi lebih simple sekali. Kemudian terakhir adalah pahami konsep modular atau komponen. Ini mungkin agak repot ya nyari ilmunya ya, tapi yang jelas teman-teman harus coba-coba belajar apa itu modular, kemudian apa itu komponen di dalam konteks ngoding. JavaScript itu OOP-nya menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi ya, itu lemah banget ya. Biasanya programmer JavaScript itu lebih senang bikin modul atau bikin komponen. Pada akhirnya mereka nggak menggunakan OOP begitu sering gitu loh. Berdasarkan pengalaman pribadi ya, nggak tahu kalau pengalaman teman-teman programmer yang lain. Jadi seolah-olah teman-teman ngodingnya itu pakai bahasa pemrograman yang prosedural gitu loh. Dan bahasa pemrograman yang prosedural itu benar-benar kental soal modular sama komponen. Jadi silakan teman-teman cari-cari aja di internet konsep modular sama komponen dalam konteks ngoding atau menulis kode. Nah, lanjut lagi buat teman-teman yang benar-benar fokus mau jadi full stack atau bisa back-end juga, silakan teman-teman berkenalan dengan DBMS, NoSQL maupun SQL. DBMS itu apa? DBMS adalah Database Management System, kalau nggak salah. Kalau misalkan salah, silakan dikoreksi. Teman-teman cari aja DBMS sepanjang singkatan dari apa. Kemudian, coba integrasikan JavaScript dengan PHP. Karena pasarnya di Indonesia masih campur-campur. Kadang kita menggunakan full stack JavaScript, kadang kita masih campur juga menggunakan PHP. Bahkan ada juga project yang
sifatnya masih monolit. PHP sama JavaScript-nya bener-bener nyampur tuh, jadi satu project. Jadi tetap aku sarankan, meskipun banyak fanboy JavaScript yang benci PHP, gue nggak peduli sumpah. Tetap kita ikutin pasarnya ya. Programmer Indonesia biasanya masih menggunakan PHP sebagai backend-nya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman belajar PHP juga. Tutorialnya PHP udah lengkap banget di sini. Tinggal teman-teman tonton aja dari yang paling dasar sampai tingkat lanjutnya juga ada ya. Cuman perlu aku garis bawahi, PHP di sini tutorial yang paling pertama ya. Jadi pasti banyak kekurangannya banget. Silakan teman-teman cari referensi lain kalau misalkan berasa kurang gitu ya dari tutorial PHP yang udah aku buat. Kemudian perdalam pengetahuan API. Untuk API juga udah ada tutorialnya, tinggal teman-teman lihat lagi, pelajari lagi, perdalam lagi persoalan API. Karena kalau jadi front end ataupun jadi full stack, API itu penting banget sih. Apalagi di zaman sekarang ya, pasarnya di programmer Indonesia tuh mulai paham soal microservice. Jadi permainan API pasti bakal dipakai banget di pasar Indonesia gitu ya. Kemudian berkenalan dengan framework JavaScript, backend, full stack, dan front end. Ya itu ya resikonya jadi full stack ya. Memang dia harus bisa menguasai ketiga hal tersebut. Dia harus bisa bagian backend-nya, dia harus bisa front end-nya juga. Ada juga framework JavaScript yang bisa dua-duanya ya. Full stack itu bisa backend sama bisa front end. Dan itu juga harus teman-teman kuasai. Nggak perlu dikuasai deh, minimal teman-teman tahu, minimal teman-teman kenal gitu. Pernah make, bikin Hello World aja cukup lah. Ya lebih bagus lagi kalau mau misalkan dijadiin portfolio ya teman-teman jadiin suatu aplikasi yang sederhana aja lah. Kemudian khusus yang mau jadi front end ya karena sudah berkenalan dengan basicnya JavaScript ya teman-teman tinggal berkenalan dengan framework JavaScript bagian front end-nya. Tapi sekali lagi aku ingatkan sebelum berkenalan dengan framework, ini sengaja aku bikin bold tulisannya. Ini adalah yang wajib teman-teman lakukan. Entah mau jadi front end, entah mau jadi full stack, entah mau jadi back end. Kalau teman-teman nyemplung ke JavaScript atau mau jadikan bahasa pemrograman JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama teman-teman, ini tetap harus dipelajarin semua. jQuery kita mengikuti pasar Indonesia, NPM itu udah pasti wajib banget, konsep modular atau komponen itu juga wajib banget. Karena itu tadi kita mengikuti budaya programmer JavaScript berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Git, apalagi Git itu udah wajib banget. Apapun bahasa pemrograman ya, teman-teman minimal tahu cara kerja Git lah. Baca dokumentasi juga wajib banget lah. Dan Node.js juga itu udah wajib banget, nggak bohong. Ini pokoknya yang aku tulis di board ini wajibnya bukan main. Teman-teman harus pelajarin semua ini. Oke, jadi itu ya untuk playlist JavaScript front-end dasar ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman paham semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar video masing-masing ya. Supaya nanti gampang menyamakan konteks antara pertanyaan sama tutorialnya. Kita ketemu lagi di tutorial lainnya. Sekali lagi, jangan cepat puas dulu dan tetap terus belajar.